Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lahus sadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabil ladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai hamba Allah untuk selalu mendekatkan diri dengan meningkatkan ketakwaan, meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan jalan selalu ingat apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dan hal-hal yang dilarang. Ini adalah merupakan patokan yang paling utuh untuk kita supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup dan kehidupan ini sangat sering sekali diwarnai dengan kepentingan kita. Yang kepentingan ini kadang-kadang merugikan orang lain, menguntungkan diri kita sendiri. Maka ayat yang kami baca pada muqaddimah tadi adalah pada surat Mutaffifin ayat 1, 2, 3, dan 4. Wailun, celaka. Celaka orang-orang yang berbuat curang. Curang di sini mula-mulanya memang ditujukan kepada orang yang berniaga, berjual beli. Maka digambarkan ketika jual beli itu kita menakar untuk diri kita, dirugikan orang lain. Ketika kita menjual, maka jualannya itu merugikan para pembeli. Nah, itu asalnya itu.
Tetapi sesungguhnya ayat ini adalah setiap orang yang merugikan kepentingan orang lain, baik yang berkaitan dengan hukum, baik berkaitan dengan ekonomi, dengan politik dan lain sebagainya. Ini terkandung di ayat ini celaka. Orang yang selalu membuat kecurangan untuk kepentingan dirinya sendiri. Baik yang berkaitan dengan undang-undang, hukum, politik dan lain sebagainya. Ini terkandung di sini semua. Maka dinyatakan liyaumin azim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Mereka tidak menyangka bahwa ini akan memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah masalah harta, kekayaan. Ketika kita menjabat sebagai pejabat, kita sebagai orang yang mengatur kepentingan orang, dibikinlah peraturannya itu yang menguntungkan kita. Ketika kita menjadi orang yang terkena aturan, merugikan kita, dirubahlah aturan itu supaya menguntungkan kita. Ini adalah sangat celaka sekali, karena memang sejak zaman para nabi-nabi dahulu, apa yang disebut dengan raja-raja, raja Fir'aun, Namrud dan segala macam, itu semuanya adalah melakukan perbuatan kecurangan terhadap rakyat. Kecurangan terhadap apa yang ia urus. Padahal ini sudah dinyatakan celaka kamu. Makanya yang paling sering dibaca oleh kita, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang selalu mengumpat, selalu menjelek-jelekan orang lain. Kita selalu kadang-kadang berpikir, kenapa orang yang celaka yang ngumpat? Rupanya ngumpat ini adalah dalam rangka untuk mencari keuntungan. Seorang mencaci maki orang lain untuk mencari keuntungan. Ikut partai ini untuk mencari keuntungan. Jadi anggota DPR untuk cari keuntungan. Jadi pejabat, tidak tahu lagi apa yang akan menimpa pada dirinya yang akan datang. Ini tanda kecelakaan bagi orang-orang yang semacam ini. Makanya Rasulullah mengingatkan, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu pasti ada fitnah. Wa inna fitnati ummati almal. Fitnah yang paling berat dalam umatku itu adalah harta. Harta inilah berbuat kecurangan karena harta, korupsi dan lain sebagainya itu adalah merupakan pengumpulan dana. Sampai pejabat-pejabat banyak yang mengumpulkan uang, takut dia kalau uangnya disimpan di bank, ketahuan, maka bikin banker. Belum puas juga. Dan ini adalah sudah terjadi. Dan ini adalah kekacauan-kekacauan kita di masyarakat Islam Indonesia. Sehingga kita kadang-kadang enggak berpikir lagi tentang apakah Islam mengatur tentang ini apa enggak. Makanya Rasulullah mengingatkan, apa kata Rasulullah? Yusiku ayati ala nasi zamanun. Akan terjadi pada umatku yang akan datang nanti. La yabqal Islam illa ismuh. Islam tinggal namanya saja. Umat Islam banyak. Tetapi
tuntunan-tuntunan ajaran Islam tentang keimanan sudah ditinggalkan. Tinggal namanya saja, tinggal ada di dalam KTP. Walayab kol Quran illa rosmuh. Al-Quran tinggal tulisannya saja. Kalau Islam tinggal namanya, makanya kapanpun siapa saja periode manapun yang akan memimpin Indonesia ini nggak pernah akan menonjol pimpinan-pimpinan Islam. Kenapa? Karena memang dia sudah meninggalkan ajaran Islam dan Al-Quran tinggal tulisannya saja. Makanya paling sedih ketika kita membaca survei umat Islam Indonesia yang masih 86%. Dari 86% itu yang bisa membaca Al-Quran cuma 70, yang tidak paham, tidak bisa membaca Al-Quran 72%. 22% sampai 23% itu orang yang bisa membaca Al-Quran. Sangat sedih. Maka alhamdulillah anak-anak kita ini semua juga mulai membaca dan membaca. Karena persentasenya sangat rendah. Yang tidak mau, nggak bisa baca Al-Quran 72%. 23% yang bisa. Masajidum amiratun, kata Rasulullah, masjid-masjid itu ramai tapi sunyi daripada petunjuk. Masjid banyak dibangun tapi jamaahnya kalau di persentase umat Islam masih kurang masjid, tapi ternyata masjid banyak yang kosong. Ulama su'. Ulamanya banyak ulama yang jahat. Ulama banyak yang menjual pendapat ulama demi kepentingan mutafif, kecurangan ini. Membela kecurangan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dalik. Ini adalah keadaan yang sesungguhnya. Maka kita mudah-mudahan orang yang sering rajin mau ke masjid selalu mudah-mudahan lama-lama akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang curang apalagi mau ke masjid, ngomong aja sudah dinyatakan tidak boleh ngomong yang menyinggung perasaan pejabat, menyinggung perasaan orang-orang yang mengurus negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah selalu masih menyayangi kita sehingga kita termasuk manusia-manusia yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu dan tidak celaka. Barakallahu li falakum wa lisail muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh wa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa. La fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabil ladina nalu ala darajatil ulya wal manzilatal quswa. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amina ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabahu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha masina waslih lana akhiratina allati la yamadina waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum la dzikrullahi akbar Allah